Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita ada permintaan dari salah satu komentar yang ada di video sebelumnya untuk melakukan analisa pada koin FED. Dan koin FED ini dulu sudah pernah saya transaksikan, saya tradingkan, tapi sekarang ini saya tidak trading di koin FED, teman-teman ya. Bukan karena koinnya jelek, tapi memang sekarang ini saya lagi beralih untuk trading di koin lain. Nah, saya sudah lama tidak melakukan update di koin FED, dan kebetulan ada yang request. Jadi sekalian saja kita lakukan analisa dari koin FED ini, kita lihat dari sisi teknikal. Kalau analisa fundamental sudah tidak perlu, teman-teman, karena koin FED ini udah koin yang sangat lama, dia punya market cap juga sudah sangat besar, ya, tapi volume tradingnya ini agak menurun dibandingkan dulu, ya. Jadi, nggak apa-apa, kita lakukan analisa kembali, tapi kita tidak analisa fundamental di koin ini lagi. Nah, kita akan lihat analisanya, tapi teman-teman tonton dulu video yang berikut ini, ya. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah ada koin FED ya. Jadi ini adalah tampilan chart dari koin FED dan saya mengambil dari Binance ya. Dan teman-teman bisa lihat ya di bulan Maret seperti koin-koin yang lainnya, ini koin FED sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan kalau nggak salah ini ATH-nya kalau saya nggak salah ya. Lalu kemudian dia sempat mengalami penurunan kembali ya. Nah, kita coba lakukan analisa dari sisi time frame daily, karena kita perlu tahu pergerakan besar dari koin FED ini seperti apa. Saya sudah lama tidak analisa koin ini, teman-teman ya, jadi sekaligus kita analisa ya. Dan seperti biasa, saya menggunakan pet, teman-teman, untuk kita mencari tahu kira-kira pergerakan harganya sudah kemana ya. Saya akan starting dari area sini, area yang paling bawah ya, terus dia sempat naik ke atas, ini dia membuat higher high, teman-teman ya. Lalu akhirnya jatuh ya, kemudian dia membentuk lagi higher low, di sini, terus ada lower low di sini, terus kemudian higher low lagi, dan kita bisa ambil poin ini aja ya, jadi low low-nya teman-teman, ya. Nah, lalu akhirnya dia berhasil pullback ya. Oke, sepertinya saya salah teman-teman. Saya ubah dulu karena di sini ada pergerakan yang perlu kita bikin path-nya ya. Saya ambil dari sini aja ya. Ini naik, turun, ya, lower low, lower high, terus kemudian lower low, lower high, ya di sini aja kita ambil. Nah, ini perlu diambil teman-teman, ya. Baru kita ke sini, lalu naik ke atas, yang sekarang sedang turun, dan ekspektasi kita bakal naik, ya. Jadi secara time frame besarnya, kalau kita lihat garis besarnya, ini koin FED ini sedang mengalami kenaikan harga, ya. Dan mostly banyak koin juga sekarang sedang mengalami kenaikan harga, mengikuti harga Bitcoin. Dan per video ini buat, Bitcoin sudah menyentuh $67.300, teman-teman. Dan akan terus naik lah harusnya ya, karena memang sudah waktunya memang buruan, teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat dari parallel channel, teman-teman, ini bisa ditarik garis sampai ke sini ya. Nah, jadi ini saat ini koin FED ini sedang menyentuh area support dari trend line-nya, ya kan, dan kemungkinan besar habis ini dia akan pullback naik ke atas, ya. Jadi ekspektasi kita dia bakal naik ini sangat luar biasa tinggi di sini. Jadi untuk long run-nya, teman-teman, kalau misalkan Anda mau holding,
Anda mau trading, ini very good untuk Anda masuk ke koin Fed ini, teman-teman, dan ekspektasinya bakal bisa mendapatkan profit di atas dari 1,7. Saat ini ada di angka 1,39 atau 1,4 ya. Jadi kalau dia berhasil nanti ternyata break area bawahnya, terus kemudian dia terus naik ke atas, berarti dia akan melebihi dari angka 1,764. Jadi ini good news buat Anda pada holder, ya, atau Anda mau nambah muatan, sekarang ini menurut saya waktu yang sangat tepat untuk Anda masuk untuk membeli koin Fed lagi, ya. Nah, kita coba analisa dari yang lebih pendek lagi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini memang sudah ada perubahan karakter. Yang tadinya trennya tren turun, saat ini sudah berubah menjadi sebuah tren naik ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah ada perubahan karakter yang terjadi ya. Jadi area ini sudah terjadi namanya change of character. Jadi ada perubahan karakter yang sudah terjadi, dan kita berharap setelah ini dia akan melakukan break of structure, teman-teman, atau BOS ya. Nah, kita berharap nanti kalau dia naik, dia bisa melewati area yang 1,75, dan di sini bisa terjadi BOS, teman-teman ya. Jadi polanya kelihatan banget, jelas banget ya. Ini tren naik, dan teman-teman kalau holding boleh masuk ini untuk koin ini ya. Apalagi sekarang sedang higher low dia, teman-teman ya. Jadi ini very good ya. Nah, sekarang coba kita ke time frame 4 jam, kita lihat lagi dari sisi trend line-nya ya. Oke, kita sedikit sempurnain lagi ya, biar lebih rapi. Nah, teman-teman lihat ya, jadi ini dia berhasil break di area sini, ini agak atas ternyata ya. Dia berhasil break di change of character, jadi ada perubahan karakter yang terjadi yang sebelumnya tren turun, sekarang ini sedang menuju tren naik ya. Jadi dari tren naik ini kita udah bisa membaca, oke, kalau nanti dia berhasil sentuh di kurang lebih di area 136 ya, ekspektasi kita bakal akan terjadi pullback, ataupun kalau dia melebihi, biasanya di situ akan terjadi liquidity, teman-teman ya. Jadi akan ada kesengajaan yang dibikin oleh big guy atau big bank itu untuk memanipulasi market sehingga dia akan membuat seolah-olah turun, dan orang-orang yang trading dari future itu akan melihat bahwasanya oh terjadi perubahan struktur lagi, dan mereka akan masuk ke posisi short ya. Nah, demikian nanti ketika si big guy ini main, dia akan membuat itu menjadi liquidity, teman-teman, sehingga yang main short itu semua akan kena SL ya, dan ekspektasi ini bakal akan terjadi kenaikan, teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin trading, saya punya saran buat Anda, jangan kalau lagi tren naik begini, jangan nge-short ya. Lakukanlah nge-long, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti trading long, atau teman-teman beli aset Fed, teman-teman ya. Kita ke time frame yang 1 jam, teman-teman, untuk kita lihat lebih detail lagi ya dari sisi 1 jamnya ya. Nah, di 1 jam, kita lihat ya, teman-teman ya. Ini kan trend line-nya yang saya bikin kan sudah jelas banget, udah kelihatan banget. Ini kita geser ke sini dulu ya, biar lebih rapi. Oke, ini agak ke bawah dikit. Sip. Nah ya, jadi ini belum ada ya, ini belum ada BOS, tapi kita berharap itu terjadi BOS nanti ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan sudah ada pergerakan, dan saat ini si coin Fed ini dari time frame 1 jam ini sedang menyentuh area demand zone-nya ya. Jadi demand zone yang tidak begitu kuat ini sedang disentuh di area sini, teman-teman ya. Nah, ini area demand zone yang sedang disentuh oleh si coin Fed. Ya, kita lebih lebarin lagi biar kelihatan. Oke, saya rapiin ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah area demand zone yang sedang masukin oleh si Fed, coin Fed ini. Nah, kalau dia berhasil tembus area demand zone ini, berarti dia akan menuju ke area demand zone yang berikutnya, yaitu yang ada di bagian bawah sini. Ya, ini ada area demand zone yang cukup kuat. Ini adalah strong demand zone, teman-teman ya. Jadi ini area yang cukup kuat yang harus berhasil ditembus oleh si coin Fed ini apabila nanti dia benar-benar mau terjadi perubahan karakter lagi ya menuju tren turun ya. Jadi kalau dia tidak berhasil lewatin ini, maka dia pasti naik, dan kalau dia pun berhasil, maka ekspektasi kita area-area sini dia akan terjadi pullback, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman ingin melakukan trading di coin ini, kita bisa melakukan penarikan garis dari Fibonacci untuk tahu ya. Jadi ini adalah area yang cukup kuat buat dia, lalu kemudian ini ada area yang cukup strong buat dia di sini, teman-teman ya. Ini kita geser lagi untuk lihat lebih detail. Kita bisa ambil area sini, teman-teman ya. Jadi ini kan area yang supply zone-nya, teman-teman. Ya, kita ambil sekitar sini aja kali cukup ya. Karena kalau ini terlalu lebar ya. Kita boleh ambil yang bagian area sini deh, satu candle ini ya.
Oke, dan kita tarik lagi lebih panjang. Sip, ya. Ini adalah area supply, ya, yang menjadi titik yang cukup kuat buat dia nanti, untuk dia bisa tembus, ya. Jadi ada dua area demand, dan satu area supply yang harus dilewati oleh si coin Fed. Dah, kalau dia berhasil lewatin area itu, sudah pasti dia akan terus naik, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin trading, ini saya akan kasih signalnya buat teman-teman semuanya. Jadi kita bisa mengambil area supply dan demand yang cukup kuat di situ, yang menjadi swing high dan swing low-nya, untuk kita ngambil area Fibonacci-nya. Ya, dan saya menggunakan setup Fibonacci saya, teman-teman, seperti biasa. Ya, jadi ini adalah setup saya, lalu saya akan pakai setup. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, teman-teman itu bisa masuk, ya, di area-area atau posisi-posisi yang sudah ada di tampilan ini. Nah, kebetulan harganya drop, ya, dari posisi pertama. Jadi harga open posisi pertama itu ada di 1,448. Saat video ini dibuat, harga CoinFed ini sedang ada di 1,392. Nah, artinya dia sedang berusaha menuju ke target OP kedua, yaitu di 1,378, ya. Jadi kalau ternyata nanti dia berhasil sentuh area sini, teman-teman boleh masuk. Ya, even kalau menurut saya pun sekarang pun kita udah boleh masuk sebenarnya di harga 1,39 ini. Teman-teman boleh masuk kalau udah nonton, misalnya video ini udah tayang, terus teman-teman ingin trading, ya, trading future, trading spot, teman-teman boleh masuk di area ini, karena menurut saya ini udah area yang cukup strong buat dia, ya. Kalaupun nanti dia break area ini, nggak apa-apa, kita akan mengambil lagi di area yang 1,316. Ya, lalu untuk area stop loss-nya ya nanti kita taruh di 1,251. Jadi ada dua posisi aja kita open ya teman-teman ya. Jadi posisi pertama di harga 1,39, kalau video ini dibuat dia harganya masih di situ ya. Tapi kalau enggak nanti teman-teman tinggal ikutin aja panduan yang sudah saya berikan, signal yang saya berikan ini. Ya, nanti teman-teman tinggal masuk di area yang kedua di 1,378, area ketiga di 1,316 dan stop loss-nya teman-teman taruh di 1,251 ya. Nanti untuk money management teman-teman atur sendiri, karena itu trading Anda sendiri, Anda harus paham untuk bagian itu. Ya, kalau Anda tidak paham, Anda boleh ikut kelas trading yang kita adakan di dalam BTC Academy. Ya, kita sangat menghimbau, mengajak teman-teman semuanya untuk masuk dalam komunitas kita, dan teman-teman nanti bisa mendapatkan semua fitur dan benefit yang kita punya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau nanti dia tidak berhasil masuk area sini, saya kasih garis ya. Terus dia tidak berhasil, kemungkinan besar di sini akan terjadi pullback, ya sampai ke atas lagi, dan harapan kita ya dia bisa take profit nanti teman-teman, ya. Jadi untuk analisanya ini sebenarnya teman-teman boleh masuk di harga yang saat ini ya 1,39 ya. Lalu posisi keduanya diabaikan aja kalau nanti teman-teman sudah masuk di 1,39. Lalu kemudian akan terjadi open posisi yang ketiga di 1,316. Nah, ini menjadi open posisi yang kedua nanti buat teman-teman semuanya. Ya, jadi kita berharap nanti dari sini teman-teman bisa beli, kemudian dia kalau dia langsung naik udah profit, tapi kalau dia turun ini adalah area yang teman-teman harus beli lagi, dan kalau misalnya dia masih turun lagi tembus area sini, berarti teman-teman stop loss-nya di 12,51 ya. Jadi ini adalah analisa yang kita lakukan di CoinFed ya teman-teman ya. Nah, secara overall ini CoinFed ini sedang mengalami namanya trend bullish ya. Jadi posisi yang kita boleh masuk itu adalah posisi long teman-teman, atau teman-teman boleh beli ya. Kalau teman-teman beli aset kripto, artinya teman-teman bukan trading di future. Ini adalah posisi-posisi yang teman-teman boleh masuk juga ya. Saya sarankan ini teman-teman masuk di area-area yang sudah ada di Fibonacci ini. Jadi di area 1,4 ini teman-teman boleh beli, artinya which is sekarang di harga 1,39, silahkan beli aja. Kemudian di 1,378 teman-teman boleh beli, 1,316 teman-teman boleh beli juga ya. Dan untuk di 1,251 ini nggak usah, teman-teman abaikan aja kalau teman-teman tradingnya di spot market ya. Dan kita lihat ya, nanti teman perhatikan ketika tayang video ini di jam berapa yang nanti teman-teman akan tonton. Dari video ini dibuat sekarang jam 14.07 teman-teman. Nah, artinya nanti saya nggak tahu teman-teman akan nonton di jam berapa, tapi teman-teman pastikan nanti sesuaikan lagi dengan chart yang ada di dalam CoinFed ini teman-teman ya. Pastiin benar ya, kalau sudah benar ya teman-teman bisa trading di situ nanti ya. Oke, ya sepertinya itu aja untuk analisa daripada CoinFed ini ya. Jadi teman-teman bisa masuk di posisi long, itu sangat saya sarankan. Untuk long term-nya itu juga bagus untuk di hold, karena mostly ini koin juga pasti akan naik ya dibandingkan dengan
koin-koin yang masih baru, yang baru-baru rilis, itu lebih berbahaya. Lebih baik teman-teman trade di koin seperti ini, holding di koin seperti ini jauh lebih bagus. Tapi secara persen memang tidak sedahsyat dari koin-koin meme yang baru-baru launching ini, ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan bagus juga buat teman-teman ngatur keuangan atau atur money management Anda kan ya. Jadi tidak semua Anda masukin ke dalam satu keranjang saja. Oke, saya rasa sekian untuk video untuk analisa coin Fed-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya koin-koin yang teman-teman pengen analisa, tapi teman-teman tidak bisa, silakan komen aja di bawah video ini, saya akan bantu Anda untuk melakukan analisa pada koin yang Anda inginkan. Ya, dan saya rasa cukup untuk videonya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.